Bab 110. Melahirkan. Syamsuddin duduk termenung di sebuah batu. Ia istirahat sebentar bersama tim penyelamat yang lain. Setelah melakukan panggilan dengan Cira, ia tampak terdiam. Wajahnya yang letih, keringatnya yang membasahi tubuhnya demi mencari suami keponakannya. "Minum dulu Pak Syam." "Terima kasih Fahri." Syamsuddin meneguk air minum yang diberikan oleh Fahri. Kira kemana Tuan? Padahal mobilnya sudah ditemukan. Aku yakin kita pasti melewatkan sesuatu. Kalaupun Tuan terpental keluar pasti kita menemukannya di dekat bangkai mobil. Sabar Pak Syam, kita pasti menemukannya. Aku hanya kasihan melihat Cira. Ia hamil tua, sudah mau melahirkan tapi belum mendapat kabar yang pasti dari keberadaan Tuan, ucap Syamsuddin sambil menerawang jauh. Apalagi ini sudah 2 hari. Jika Tuan masih hidup bagaimana dengan makan dan minumnya? Aku tadi dengar dari tim penyelamat mereka menemukan ada anak sungai di sekitar sini. Rencananya besok mereka akan menyusuri sungai. Kemungkinan tubuh Tuan hanyut karena alirannya cukup deras. Kalau seperti itu ceritanya kita akan makin kesulitan menemukan Tuan. Kita ini dikejar oleh waktu. Dan kemungkinan Tuan hidup sangat tipis, ucap Syamsuddin. Kalau benar itu terjadi bagaimana aku harus menjelaskan pada Cira? Fahri menepuk punggung Syamsuddin. Ia tahu pria berusia hampir setengah abad itu sedang dilanda kebingungan. Ada aba dari ketua tim penyelamat untuk melanjutkan pencarian. Saat ini sudah sore, jika malam maka pencarian akan dilanjutkan keesokan paginya. Syamsuddin selalu berdoa agar bisa segera menemukan tuannya. Tuan Arun, panggilnya berulang kali. Fahri juga membantu memanggil majikannya itu. Sementara itu, ya Tuhan, aku tidak bisa bergerak sama sekali. Cira pasti mencemaskanku, aku tidak bisa berpikir jika ia terus menangis padahal sebentar lagi akan melahirkan, pikir Arun. Air matanya mengalir dari kedua sudut matanya. Ia berusaha mengumpulkan tenaganya untuk keluar dari himpitan batu itu. Sayup ia mendengar seseorang memanggilkan namanya. Tuan Arun, Tuan Arun. Siapa yang memanggilku, gumamnya. Itu suara Syam, mendengar ada yang mencarinya. Kekuatan dari dalam diri Arun muncul. Ia berteriak sekeras mungkin menjawab. "Tolong, aku di sini." Teriaknya berulang-ulang. "Tolong, aku di sini." Teriaknya lagi. Ia tidak putus asa untuk terus berusaha agar ditemukan oleh tim penyelamat. "Tolong, aku di sini." Teriaknya lagi dan lagi. Fahri yang berada paling belakang dari rombongan seperti mendengar sesuatu. Ia ragu tapi ia harus memberitahu Syamsuddin. Pak Syam. Ada apa Fahri? Aku seperti mendengar suara Tuan." "Benarkah?" "Iya. Sayup aku mendengarnya." "Oke, tunggu sebentar." Syamsuddin kemudian berteriak. "Tolong berhenti dan jangan membuat suara," teriaknya pada rombongan. "Ada apa Pak Syam?" tanya ketua tim penyelamat. "Saya seperti mendengar seseorang minta tolong." "Mungkin itu Tuan Arun." "Oke," jawab ketua tim. "Tolong kalian berhenti dan jangan membuat suara." Mereka semua menuruti instruksi dari ketua tim penyelamat. Mereka sama sekali tidak membuat suara dan suasana benar-benar hening. Syamsuddin mulai berteriak agar mendapat jawaban dari Arun jika itu memang benar Arun. Tuan Arun," teriaknya. Sayup terdengar jawaban. "Syam, aku di sini. Tolong aku." Syamsuddin dan yang lainnya tersenyum. Wajah yang mulai putus asa terlihat kembali bersemangat. Mereka memiliki harapan menemukan Arun. "Tuan di mana? Tolong beri kami petunjuk. Aku terhimpit batu besar. Aku tidak bisa bergerak. Apa ada tanda yang lebih spesifik Tuan?" Arun melihat sekelilingnya. Siapa tahu ada tanda yang bisa ia jadikan petunjuk. Akhirnya ia menemukannya. "Ada 2 pohon kelapa di sini." Ketua tim penyelamat segera tahu. "Yah, aku tahu,
Jika Tuan Arun terhimpit batu itu dan ada pohon kelapa di sekitarnya artinya ia ada di sekitar itu, tunjuk ketua tim. Ayo kita ke sana. Tim segera menuju ke bukit batu yang tadi sempat mereka lewati. Mungkin karena posisi terhimpit jadi Arun tidak terlihat oleh tim. Cari yang teliti, perintah ketua tim. Tiba-tiba ada teriakan dari salah satu anggota tim. Aku menemukannya. Di sebelah sini, mereka melihat ada sepasang kaki dan ternyata benar itu Arun. Dengan sekuat tenaga mereka menyingkirkan batu itu. Dan akhirnya berhasil. Arun selamat. Ya Tuhan, syukurlah Tuan masih hidup, peluk Syamsuddin. Arun segera mendapat pertolongan pertama dan berhasil dibawa ke atas. Ia segera dilarikan ke rumah sakit karena 2 hari tanpa makan dan minum. Tak terasa air mata Syamsuddin menetes. Ia tahu keponakannya akan senang mendengar berita ini. Cira suamimu selamat, kau tidak perlu khawatir lagi ucap Syamsuddin dalam hati. Arun sudah mendapatkan perawatan di rumah sakit. Tubuhnya masih lemah dan kakinya terkilir sehingga ia masih harus mendapat perawatan dari pihak rumah sakit. Bagaimana kabar Cira? Kandungannya baik, tapi kata Tika, Nyonya tidak bisa tidur Tuan. Ya Tuhan, ia pasti mencemaskanku. Sangat Tuan. Cira memaksa ingin ikut kemari. Ia ingin memastikan keadaan Tuan. Tapi dokter kandungan tidak menyarankan ia melakukan perjalanan udara jadi ia hanya bisa menunggu kabar dari saya. Arun tersenyum. Keponakanmu keras kepala. Itu karena dia sangat mencintai Tuan. Mana handphonemu? Aku akan meneleponnya. Aku tidak mau membuatnya cemas. Syamsuddin tersenyum sambil menyerahkan handphonenya. Sementara itu, Nyonya kenapa keringatnya banyak sekali? Biktika mengusap keringat yang ada di kening Cira. Entahlah Bik, perutku dari tadi sakit, terasa kencang seperti kontraksi. Itu karena Nyonya tidak tidur dan istirahat. Bagaimana aku bisa tidur dengan tenang sementara suamiku belum tahu kabarnya? Biktika mengurut perut dan punggung Cira dengan baby oil. Bagaimana Nyonya? Masih sakit? Lumayan Bik. Drurt, drurt, drurt. Nyonya handphonenya berdering. Dengan cepat Cira menyambarnya. Halo Pak Uwo, ada kabar dari suamiku. Hening. Tidak ada jawaban dari Syamsuddin. Pak Uwo, kenapa diam? Apa yang terjadi dengan suamiku? Desak Cira dengan suara bergetar. Sayang, kau rindu padaku. Cira terdiam. Ia tidak bisa berkata, kata setelah mendengar siapa yang berbicara dengannya di telepon. Sayang, panggil Arun lagi. Arun, kaukah itu? Ini aku. Siapa lagi? Ya Tuhan kamu selamat. Cira terisak dan menangis sejadi-jadinya. Terima kasih Tuhan, ucapnya. Kamu di mana sekarang? Biarkan aku menyusulmu. Tidak sayang, besok aku akan pulang. Arun aku merindukanmu. Janji jangan tinggalkan aku seperti ini. Tidak, tidak akan Cira. Aku janji, ucap Arun. Bagaimana kabar bayi kita? Baik, jawab Cira. Aduh, teriaknya tiba-tiba. Ada apa Cira? Dia menendang. Sepertinya ia ikut bahagia, tahu kalau Po-nya selamat. Aku merindukanmu. Aku merindukan kalian. Aku tahu cepatlah pulang, ucap Cira. Aduh, teriaknya lagi. Ada apa? Entahlah. Perutku seperti kontraksi, ucap Cira. Ia berdiri dari duduknya dan ia menjatuhkan handphonenya demi memegangi perutnya yang terasa sakit. Ya Tuhan Nyonya, teriak Biktika. Ketubannya pecah. Halo, halo, halo. Cira apa yang terjadi? Teriak Arun dari seberang. Tidak ada jawaban dari Cira karena ia memegangi perutnya. Biktika segera mengambil handphone yang terjatuh. Tuan sepertinya Nyonya mau melahirkan. Saya akan membawanya ke rumah sakit, Biktika mengakhiri panggilan. Ia segera memanggil bantuan. Dengan bantuan Jono ia berhasil membawa Cira masuk ke dalam mobil dan membawanya ke rumah sakit. Gio, Omar dan Olive juga ikut menemani ke sana. Sementara itu, Cira mau melahirkan Syam, ucap Arun panik.
Bukankah masih 3 minggu lagi Tuan? Entahlah, aku tidak tahu. Cepat bawa aku pulang. Tidak ada penerbangan jam segini Tuan. Cari cara. Malam ini aku harus sudah sampai Bogor. Syamsuddin terdiam, ia bingung harus bagaimana. Tapi ia kemudian teringat oleh sesuatu. Ah, tunggu sebentar Tuan, ia keluar dari ruangan Arun. Tak lama kemudian ia kembali. Bagaimana? Bisa Tuan. Naik apa? Helikopter tim penyelamat Tuan. Tadi saya sudah menghubungi ketua tim dan memperbolehkan membawa Tuan pulang ke Bogor malam ini. Bagus, ayo. Arun naik di atas kursi roda karena kondisi kakinya yang terkilir. Karena kondisi darurat, pihak rumah sakit memperbolehkan ia pulang. Karena tubuh Arun sudah membaik. Cira, tunggu aku pulang, ucap Arun dalam hati. Bersambung.